Halo, kali ini kita akan berbicara masalah tipping paket. Paket ini dipergunakan untuk menghitung intensitas hujan ya, intensitas hujan. Nah, di sini seperti yang di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang prinsip kerja dasar dari tipping paket. Saya gambarkan saja di sini. Ini ada tipping paket kan. Kemarin bentuknya kotak ya. Memang itu tidak begitu lazim kalau kotak. Biasanya bulat ya. Nah. Oh, maaf. Nah, begini ya. Nah, bentuknya kan begini. Nah, di sini kemudian ada titik tengahnya ya. Semua menuju ke tengah. Itu nggih. Nah, di sini lubang tentunya kan, di sini ada lubang. Kemudian nanti airnya itu ke bawah. Kemudian di samping di bagian bawah sini nanti ada sebuah tipping gitu ya. Nah, gitu. Gini nggih. Oke. Nah, di sini kita ukur dulu luas penampangnya ya. Kemarin itu luas penampangnya itu adalah panjangnya itu 5,5 cm ya. Kemudian lebarnya itu 3,5 cm ya. Nah, ini luas dari bibir corong bagian dalam ya, bukan bagian luar loh ini. Bagian dalam. Karena kan yang akan menampung curah hujannya itu kan nanti corong yang bagian dalam. Jadi kan sebenarnya kan ada ini toh. Nah, begini toh. Ya, ada lipsnya atau ada lambene gitu ya. Ya, kalau kayak sumur itu kan ada bibir sumurnya. Nah, ini dari yang titik ini. Nah, titik ini ke titik sini. Nah, pas bagian dalamnya gitu nggih. Itu dimensinya itu 5,5 dan 3,5. Nah, per tipnya ini saya sudah beli dan ada ada datanya, data sheetnya gitu. Itu per tip itu bisa menampung 0,7 ml itu nggih. Nah, kemudian berapakah luas corongnya? Nah, kita hitung saja ya, 5,5 kali 3,5 cm persegi kan gitu toh, sama dengan 19,25 cm persegi. Ini cm persegi, padahal yang ditampilkan pada intensitas hujan itu kan berapa mili per meter persegi. Nah, nanti kita convert per meter ya. Nah, gitu. Nah, sekarang convert per meternya gini. Per meter persegi. Ya. Nah, di sini volume tip ya. Volume per tip ini satuannya mililiter dibagi ya kan luas corong ini satuannya cm persegi. Nah, karena kita pengen dalam bentuk meter, maka kita kalikan 1 meter persegi per 1 meter persegi. Sama toh? Jadi kan 1/1 kan nggak masalah dikalikan 1/1. Nah, gitu. Kemudian di sini bisa kita hitung atau kita uraikan vol per tip mililiter dibagi luas corong tadi cm persegi dikali 10.000 cm persegi. Nah, kemudian di sini masih 1 meter
persegi. Sama toh? Ya, 1 meter persegi kan sama dengan 10.000 cm persegi kan, meter desi senti. Gitu ya. Turunnya 2 tingkat. Nah, maka ini bisa kita coret. Ya enggak? Oke, sama dengan volume per tip mililiter ya dibagi luas sorong meter persegi. Satunya tidak usah dituliskan, nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jadi mililiter per meter persegi. Jadi curah hujan itu kan apa namanya, volume ya, volume hujan yang jatuh ya. Ini seumpama ada hujan gitu. Nah ini ada hujan, jelek banget ya. Ya hujan rintik-rintik lah di sini. Nah jatuhnya itu di apa namanya, di luas luas penampang yang 1 meter persegi. Nah, berapa yang jatuh di 1 meter persegi itu berapa mili? Nah kan itu yang namanya intensitas hujan. Nah kita ketemu, nah kita dapatkan ini volume per tip mililiter dan luas penampang. Nah luas penampangnya ini luas penampang corong nih, ya kan, luas penampang ini. Nah tadi ini tidak ada 1 meter nih. Nah kita convert ke meter gitu ya. Itu. Nah kemudian ini sudah. Nah per tipnya berapa gitu kan, per tip berarti apa ya, intensitas per tip gitu ya. Bentar, intensitas hujan per tip ya, sekali ini sekali jungkit gitu ya, jungkit ke kanan atau ke kiri. Nah ini berarti kita masukkan ke rumus ini ya, kita masukkan ke rumus itu. Berarti intensitas per tip itu sama dengan itu, oke. Volumenya tadi di datasheetnya itu 0,7 ya, 0,7 mili. Sebentar 0,7 mili. Luas corongnya tadi berapa? Luas corongnya adalah 19 ya, 19,25 ya kan. Di sini meter persegi. Maaf. Ini ada yang kurang nih. Nah, kalau ada yang nah, ini ada yang kurang nih. Dikalikan 10.000. Gini baru. Ya kan? Ini masuk, ini kan yang dicoret cm perseginya, ini kan tidak. Nah, ini dikali 10.000. Nah, begini nggih. Nah, oke. Maka hasilnya adalah berapa? Kalau di kalkulator gitu ya, hasilnya itu adalah 363,636 mililiter per meter persegi. Gitu nggih. Berarti kan ini kan dikalikan kan 7.000 mili toh, 7.000 mili dibagi 19,25. Nah, coba wis kita anu aja. Kalkulator ada nggak ya? Sebentar. Nah, ini. Ya, 7.123 dibagi dengan berapa tadi? 19,25. 19,25. Nah, 363,636 ya. Sama ya. Mililiter per meter persegi. Itulah sekali tipnya itu, oke. Nah, nanti sekali klik itu kan read sensornya terdekati oleh magnet, maka dia akan berubah menjadi 0 tegangan outputnya kan, dari 5 menjadi 0. Nah ini yang akan kita deteksi menggunakan interrupt ya. Oke, sekarang berarti kita ke sketch Arduino nya.
Oke, ini saya sudah di Arduino IDE-nya karena saya mau pakai Arduino sebagai microcontrollernya. Kalau Anda pakai yang lain juga boleh ya. Ini setidaknya prinsip kerjanya saja, gitu, nggih. Ini saya buka di di arduino.cc tentang interrupt. Nah, di bagian ini ya, di bagian board itu karena saya akan menggunakan Arduino Nano, maka pin digital ya yang bisa untuk interrupt ya, usable untuk interrupt adalah pin 2 dan pin 3 itu ya. Nah, yang mau saya gunakan yang 2 saja ya. Itu. Oke, nah berarti kita inisialisasi dulu ya, in tipping gitu ya. Saya kasih nama tipping 2. Setelah itu saya kasih lagi tipping amount ya. Nah, jumlah tipnya itu berapa gitu ya. Nah, begini. Nah, berikutnya adalah baru kita ke void setup ya, sorry. Kita buka kurung kurawal. Nah, begini. Kemudian kita komunikasikan ke serial monitor ya. Gini. 9600 baud. Kemudian pin modenya kita setting di sini. Pin mode itu tipping sebagai input ya. Tentunya sebagai input. Nah, baru saya masukkan touch interrupt. Nah, di sini kan sudah ada sudah ada ininya kok. Petunjuknya, ini petunjuknya sudah ada mana. Nah, ini attach interrupt ya, digital pin to interrupt pin. Nah, berarti pin berapa, kemudian interrupt service routine, mode gitu ya. Nah, saya praktekkan dulu saja. Oke, berarti di sini attach ya, interrupt interrupt attach in kurang R. Nah, interrupt. Nah, tadi digital pin PIN. Nah, gitu, digital pin to interrupt. Nah, ini kan sama toh dengan yang ini, digital pin to. Nah, ini digital pin to interrupt. Nah, pinnya pin berapa atau pin apa kalau sudah dideklarasikan ya. Ini karena sudah saya dideklarasikan. Nah, 2 itu tipping ya, saya tulisnya tipping gitu ya. 2 boleh nggak? Boleh gitu ya. Kemudian koma ya. Tadi ini ISR ya, atau interrupt service routine-nya. Nah, kalau interrupt service routine-nya itu kita mau buat dulu. Nah, di sini kita mau buat dulu void sorry kok gede toh. Void gini tipping ya, kita buat tipping count ya. Ini namanya bebas sih, tapi kalau saya kasih nama tipping count gitu. Kemudian tipping amount. Nah, gitu. Plus karena setiap tipping dia akan counting up terus gitu ya. Oke, ini adalah ISM-nya ya, interrupt service routine-nya. Begitu ada interrupt, maka dia akan menservis sesuai dengan atau bertindak gitu ya, bertindak sesuai dengan ini perintah ini gitu. Oke. Nah, ini apa di sini? Nah, berarti tipping count sama dengan ini toh.
sama dengan ini ya, saya copy aja wis. Copy tipping count. Nah, oke. Copy tipping count, kemudian koma lagi. Nah, mode ya kan? Ya, mode. Nggak pakai recommended nih, enggak, ini mestinya sintak yang direkomendasikan. Yang ini yang tidak direkomendasikan ya. Oke, mode. Nah, ini mode. Low itu apabila men-trigger ya, interrupt itu dari pin low gitu. Kemudian change berarti ada perubahan value low ke high atau high ke low. Nah, kalau yang rising itu berarti triggernya ke atas gitu ya. 0 1. Nah, naik gitu. Kemudian gini, tak tulis aja wis. Nah, mana tadi? Nah, kalau tadi kalau yang falling itu saat ini kemudian turun. Nah, ini proses falling. Kalau yang satunya itu apa tadi? Nah, rising. Nah, rising itu berarti yang ini naik. Ini proses rising. Nah, prosesnya. Jadi proses rising itu dihitung 1, proses falling dihitung 1. Kenapa kok kita tidak pakai if aja? Jika pin input sama dengan 0 maka gitu toh. Nah, karena kalau perubahan dari 1 ke 0, nah itu kan terlihat strict. Tapi kalau kita perbesar ini atau kita zoom in itu tidak strict. Nah, jadi agak landai begini. Nah, di sini kan masih ada waktu nih. Nah, maka di sini ini terdeteksi apa? Terdeteksi 1. Itu ya, terdeteksi beberapa kali. Ini dari 1 1 1 1. Begitu di sini sudah sekitar 2,2 volan, nah baru di sini terdeteksi 0 0 0 0 0. Nah, terdeteksinya akan berkali-kali. Tapi kalau pakai interrupt, nah itu proses, whole proses ini loh. Nah, whole proses gitu ya. Keseluruhan prosesnya dari atas ke bawah itu dihitung 1 kali. Itu. Nah, maka saya kepengen yang falling saja. Jadi pas atas ke bawah sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik sensornya kemarin toh di video sebelumnya kan. Kalau dia tipping itu kan langsung jadi 0 kan gitu. Oke. Tadinya 5 volt tipping 0 terus 5 volt lagi. Gitu. Jadi saat sensor mendekat ke magnet mendekat ke read sensor itu dia akan menjadi 0 outputnya. Maka ini tadi falling ya. Gini ke? Oke. Ini sudah, apalagi yang kurang? Nah, void loop. Serial print ya, saya tampilkan di serial monitor ya. Tipping amount ya, jumlah tippingnya berapa kali itu. Nah, kemudian serial dot print ln ya, karena ganti baris itu tipping amount. Nah, tipping amount begitu ge. Jadi tipping amount ini memanggil ini. Nah, berapa tipping amount sekarang? Oh, dia sudah tip 10 kali dah. Berarti nanti tipping amount sama dengan 10 kali. Begitu ge. Nah, gitu. Seumpama nanti akan ditambahi lagi apa ya? Serial dot print ln ini rain intensity ya, pakai C apa pakai ini ya, pakai S kayak intensity. Nah, ini
kita kasih titik 2. Oke. Nah, kemudian sini serial dot print dot print itu ini apa namanya, perkalian ya, perkalian saja. Kalau perkalian karena tadi ini apa nih sekali tip itu 3,63. Nah, maka matematiknya kita buat sendiri dulu aja nggih. Nah, di sini matematiknya kita buat sendiri apa ya? Intensitas ya. Oh, sorry kok di sini toh salah. Nah, ini intensitas rain intensity. Nah, sama dengan itu berapa tadi, 3,363,636 363,636 ya, dikalikan dengan ya, dikalikan dengan ini tipping ya, tipping amount ya. Nah, dikalikan tipping amount ya. Sorry. Nah, ini jadi dikalikan ini tipping amountnya berapa. Itu guys, bahwa 2 kali ya, berarti terus 2 kalinya ini kan intensitasnya. Nah, begitu. Ini kemudian di sini rain intensity. Nah, begini. Sip. Begini, ini rain intensity-nya saya beri ini dulu ya. Beri float. Nah, itu saya beri identitas inisial dulu di sini, rain intensity. Kenapa float? Karena ini kan koma-koma ya, jadi agar nanti keluar komanya. Itu setelah itu serial dot print itu satuannya ya, mililiter per meter persegi itu ya. Saya lupa ya membuat apa, pangkat itu. Saya lupa gimana caranya. Kalau jenengan yang ingat, silahkan dibuat pangkat ya, meter persegi. Ini untuk sederhana aja, karena kita bahas prinsip kerjanya aja ya, bukan di apa interface-nya nanti ya. Ya, ini saya lupa tidak lain gitu. Oke. Ada kira-kira ada nggak ya yang salah itu? Ini kayaknya tidak ln ya. Print ln. Nah, ini enggak ln kayaknya nih. Jadi print, kemudian langsung di sini di sebelah kanannya itu tipping amount-nya berapa kali, print ln, bawahnya rain intensity, langsung berapa intensitasnya, baru di sini ada apa, diikuti dengan satuannya itu ya. Nah, oke, kemudian di delay delay 500 atau 1 detik ya, gitu, biar nanti bacanya nggak sakit nanti gitu. Oke, saya simpan di pengajaran ya.
gini nggih. Oh, digital pin interrupt, ada kesalahan di sini ya. Pin interrupt, typing kurang tutup. Coba lagi. Oke, nah berarti sudah sudah komplit ini ya. Nah, sekarang kita rangkaikan di Arduino Nano-nya. Nah, ini karena sudah terpasang di bar ya. Jadi tipping bucketnya tetap di sini saja. Kemudian nanti kabelnya ini akan saya masukkan ke Arduino Nano yang ini ya, yang ada di sini. Nah, ini nanti kita lepas ya, kabel-kabelnya dari sini kita lepas, kemudian kita masukkan ke pin 2, pin digital 2 yang ada di sini. Kemudian power supply dan groundnya juga kita ambil dari Arduino Nano yang itu. Nah, ini yang merah itu kan VCC, saya sambungkan ke 5 voltnya Arduino ya. Kemudian yang biru ini, itu ke ground, di groundnya Arduino juga. Kemudian yang putih ini ya, putih ini kan tersambung dengan kabel yang ini, yang kuning ini merupakan output dari tipping bucketnya. Nah, maka ini saya sambungkan ke pin digital 2. Nah, itu semoga terlihat nih. Itu ya, ke pin digital 2 atau D2. Kita sambungkan ke laptopnya. Nah, setelah tersambung ke laptop Arduino-nya, kemudian kita upload ya programnya. Nah, down compiling, kemudian coba kita cek di ini serial monitor. Sebentar, ini kok ada ada penampilan yang ganjal sih. Oh, sebentar. Ini kurang LN mungkin ya. LN gini. Dan compiling. Tipping amount 0 rain. Oh, rain intensity-nya ini yang harus di LN. Sebentar. Rain intensity ya, ini ya. Oh, ini yang di LN. Balik saya. Nah, gitu ya. Ini di LN, kemudian baru ganti baris yang ini. Setelah itu ini, nah nggak usah di LN, baru ini LN ya. Sorry. Oke, dan kita coba. Nah, ini sudah sudah bener ya, tipping amount-nya 0. Kemudian rain intensity-nya juga masih 0 ml per meter persegi ya. Nah, sekarang kita coba ini di sensor tipping bucketnya itu kita gerakkan manual aja pakai jari, itu kita tip coba nggih. Nah, ini sudah berubah gini nggih. Nah, tak full screen. Nih, tipping amount-nya 1, kemudian 363,64 ml per meter persegi. Nah, ini yang rain intensity-nya. Mana auto scroll-nya mana? Nah, uncheck. Nah, oke. Ini tipping amount-nya 1, kemudian rain intensity-nya 363,64 ml
liter per meter persegi. Nah, sekarang coba kita tip lagi ini. No, ya kan? 2, kemudian ini rain intensity-nya juga naik menjadi 2 kalinya. Gitu nggih? Nah, begitu juga seterusnya. Seumpama hujannya deras banget nih, ya kan? Hujannya deras banget, di sini airnya masuk deras, kemudian tipping terus kan. Nah, tipping, ya kan? Kemudian tipping lagi, kemudian tipping lagi, ya kan? Tipping lagi, tipping lagi. Nah, gitu ya. Dan seterusnya, maka nanti tipping amount-nya akan naik, kemudian rain intensity-nya juga akan naik. Begitu, oke? Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini tentang penjelasan prinsip kerja, coding juga masalah sensor intensitas hujan. Baik, semoga bermanfaat.